Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuaiman Asus Salsabil. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab dengan NIM 2024-0820-007. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang di sini saya ingin menjelaskan apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya tuliskan dalam makalah saya yang berjudul Islam dan Perkembangan Artificial Intelligence dalam Pendidikan Adab. Pendahuluan tentang era kita ini, era revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0. Jadi dunia sedang mengalami perubahan besar ya, dengan munculnya revolusi industri dari 4.0 ke 5.0. Salah satu pendorong utamanya adalah artificial intelligence atau AI. Ya, AI kini nggak cuman buat sebagai alat teknis, tapi juga sudah merambah ke sistem pendidikan kita, mulai dari media pembelajaran, pengelola data, manajemen, bahkan sampai pendamping belajar personal, ya kayak les pribadi gitu sama AI. Jadi anak-anak sekarang bisa belajar tanpa harus ada gurunya, cukup dari AI. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana Islam memandang AI? Terutama dalam konteks pendidikan adab. Ya, di sini Islam melihat pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan penanaman adab. Imam Malik bahkan berpesan kepada Imam Syafi'i bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, di sini menunjukkan betapa pentingnya atau betapa tingginya posisi adab sebelum ilmu tersebut. Ilmu tanpa adab bisa diibaratkan atau bisa dianalogikan sebagai senjata tanpa kendali, berpotensi merusak. Senjata kalau kita tidak punya ilmunya atau tidak punya pengendalian terhadap senjata tersebut, ya pasti akan merusak. Pistol, kita punya pistol doang tapi nggak punya ilmunya, kita nggak punya pengendalian terhadap pistol itu, kita asal tembak, duer. Nah, lalu di tengah digitalisasi ini, AI juga hadir dalam keseharian siswa, ya seperti chatbot atau platform lain seperti aplikasi-aplikasi seperti Duolingo, Gemini dan lain-lain. Kalau Duolingo dan aplikasi-aplikasi edukatif lainnya kan itu mungkin bermanfaat ya, yang meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa kita, murid kita. Namun ini juga berpotensi mengabaikan aspek spiritual ya dan etika jika tanpa nilai dan nilai adab yang kuat. Lalu slide berikutnya yaitu perspektif Islam dan AI dalam pendidikan adab. Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk berakal, mencari ilmu dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita. Ya. Dalam surat Al-Alaq 1-5 itu sudah menegaskan pendidikan menegaskan pentingnya ilmu itu yang terikat pada nilai ilahiyah, ya, pada aspek-aspek spiritual, ruhani. Kemajuan teknologi tanpa pijakan adab dan spiritualitas itu juga tidak ada, berpotensi hampa secara ruhani. Pendidikan Islam tidak hanya tentang materi, ya. Pendidikan Islam nggak cuma tentang materi, tetapi juga pendidikan pribadi yang mulia, ya, melalui interaksi dengan gurunya, dengan pengajarnya, ustadzah, dan keteladanannya juga sangat penting. Penting juga untuk mempertimbangkan apakah AI ini menjadi pelengkap teknis atau justru malah mengubah esensi pendidikan yang beradab. Ulama kontemporer juga sepakat, ya, yang semuanya itu umumnya itu sepakat bahwa teknologi termasuk AI itu adalah sebuah alat yang netral. Jadi tidak bisa salah, tidak bisa benar. Nah, baik buruknya ditentukan sama niat penggunanya, kita sendiri yang anak-anak itu sendiri yang menentukan baik buruknya. Kita harus proaktif, tidak anti teknologi, tetapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai atau moral-moral.
nilai moral. AI juga mendukung maqasid syariah, tujuan-tujuan luhur Islam, ya, seperti menjaga menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, akal kita, keturunan dan harta. Dalam pendidikan juga AI harus mendukung penguatan adab. Makanya AI juga penting dalam pendidikan adab. Lalu slide yang terakhir yaitu kesimpulan saya dan juga saran saya. Pegel ya. Dapat disimpulkan bahwa AI juga itu membawa dampak signifikan dalam pendidikan adab, ya, terutama dalam lingkup Islami. Ya, Islam juga memberi ruang kepada bagi perkembangan teknologi selama hal tersebut selama diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat atau juga nilai-nilai adab dan akhlak yang mulia. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi berakhlak dan berkarakter yang mulia. Oleh karena itu, AI juga sebetulnya tidak boleh menggantikan fungsi spiritual dan keteladanan guru. Tetap harus ada gurunya. AI itu cuma alat, ya, sebagai alat bantu dan juga alat pelengkap yang butuh juga dikendalikan dengan landasan maqasid syariah. Umat Islam juga harus menjadikan AI yaitu sarana kebaikan dan kemaslahatan, serta menjaga adab, ya, serta menjaga adab sebagai poros utama pembelajaran. Ya, saran penting bagi saya itu yang di situ mungkin perlu penguatan kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan antara adab dengan teknologi. Lalu yang kedua, pengembangan teknologi muslim. Ya, orang-orang muslim yang punya teknologi juga kita harus membantu untuk mengembangkan. Perlu menciptakan sistem AI yang sensitif etika dan spiritualitas. Lalu yang ketiga, lembaga pendidikan dan guru harus tetap menjadikan adab sebagai inti pembelajaran. Kan biasanya karena udah ada teknologi, jadi pendidikan adab dan juga spiritualitas agama dan akal jiwa dan lain-lain itu terlupakan. Yang keempat yaitu umat Islam harus terbuka terhadap inovasi, tetapi tetap kritis dan selektif. Jadi kita tidak jumut, ya, tidak terikat, tidak menutup satu dengan yang lain, ya. Kita tetap terbuka. Kita menerima apa yang baik kita terima, yang buruk kita buang. Ya, penutup, ya, mungkin dengan demikian AI bukan hanya simbol kemajuan, tapi juga jembatan untuk memperkuat peradaban yang berakar pada adab, etika dan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.